Apa yang kau lakukan jika orang yang kau cintai tiba-tiba kehilangan segalanya? Bagaimana jika dokter berkata, tidak ada harapan lagi, tapi hatimu justru menolak menyerah? Inilah kisah seorang TKI sederhana di Korea yang berani menikahi gadis cantik namun lumpuh. Sebuah keputusan yang dicibir banyak orang, namun justru membuka jalan menuju keajaiban cinta sejati. Namanya Jatniko, pemuda sederhana asal sebuah desa di Jawa Timur. Seperti banyak pemuda lain, ia merantau ke Korea Selatan demi mengubah nasib. 2 tahun sudah ia bekerja sebagai juru masak di sebuah restoran kecil di Busan. Hidupnya bukanlah mewah, upah pas-pasan, tabungan seadanya, dan malam-malam panjang penuh rindu pada kampung halaman. Namun, takdir seringkali bermain di luar dugaan. Pada suatu sore yang dingin, saat hujan rintik membasahi jendela restoran, masuklah seorang gadis muda. Rambut hitamnya terurai lembut, wajahnya teduh meski terlihat lelah. Ia duduk di pojok meja, membuka buku, lalu tersenyum halus saat memesan makanan. Jatniko yang sedang menggoreng di dapur sekilas menoleh dan hatinya seperti berhenti berdetak. Ada sesuatu di tatapan mata gadis itu, lembut sekaligus penuh kehidupan. Namanya Seoyeon. Sejak hari itu, ia menjadi pelanggan setia. Hampir setiap minggu ia datang, kadang hanya untuk menikmati sup hangat buatan Jatniko. Percakapan-percakapan kecil pun mulai terjalin. Dari sekedar sapa sederhana, berkembang menjadi obrolan panjang. Meski bahasa Korea Jatniko masih terbata-bata, Seoyeon dengan sabar mengajarinya kata demi kata. Dari situlah, perlahan, sesuatu tumbuh di antara mereka. 2 tahun lamanya, benih kasih sayang itu makin dalam. Namun kebahagiaan tidak pernah datang tanpa ujian. Suatu malam telepon berdering membawa kabar buruk. Seoyeon mengalami kecelakaan lalu lintas. Mobil yang ia tumpangi tergelincir di jalan licin akibat hujan deras. Dengan napas terengah-engah, Jatniko berlari menuju rumah sakit. Dunia serasa runtuh ketika ia melihat Seoyeon terbaring pucat. Tubuhnya lemah, tak mampu bergerak dari pinggang ke bawah. Hasil pemeriksaan dokter bagaikan palu godam yang menghantam dada. Cedera parah pada tulang belakang, lumpuh permanen. Dokter hanya menggeleng. Kemungkinan sembuh hampir tidak ada. Air mata Seoyeon tak berhenti mengalir malam itu. Dunia yang semula penuh cahaya kini terasa gelap gulita. Ia merasa hidupnya berakhir, masa depannya hancur. Namun di samping ranjangnya, Jatniko menggenggam erat tangannya dan berbisik. Aku tidak akan meninggalkanmu. Kau tetap Seoyeon yang kucintai, apapun keadaanmu. Seoyeon menangis terseduh, sadar bahwa kata-kata itu bukan sekedar hiburan. Jatniko benar-benar tulus. Tak lama setelah itu, dengan hati yang gemetar namun mantap, Jatniko melamar Seoyeon. Meski kursi roda menjadi saksi, mereka menikah dalam upacara kecil di Busan. Tidak ada pesta mewah, hanya janji tulus dua hati. Semua orang mencibir. Hidupmu akan hancur, Jatniko. Menikahi perempuan lumpuh? Kau gila. Tapi Jatniko menutup telinga. Baginya, Seoyeon adalah anugerah yang tak ternilai. Bukan tubuhnya yang ia cintai, melainkan hatinya. Sejak hari itu, hidup mereka dipenuhi perjuangan. Setiap minggu, Jatniko membawa istrinya berobat ke rumah sakit ternama, dari Busan, Seoul, hingga klinik-klinik dengan teknologi canggih. Tabungan habis, bahkan mereka harus berhutang. Namun jawabannya selalu sama. Dokter menggeleng, tidak ada harapan. Seoyeon menangis dalam diam. Kadang ia berbisik lirih. Jatniko, mungkin lebih baik kamu tinggalkan aku. Aku hanya jadi beban bagimu. Dan setiap kali Jatniko menatap dalam-dalam lalu berkata, jangan pernah berkata begitu, Yen. Aku mencintaimu, bukan tubuhmu. Aku mencintai hatimu. Kata-kata itu menjadi api kecil yang terus menyalakan harapan. Hingga suatu malam dingin di Seoul, setelah pulang dari rumah sakit dengan hati hampa,
Jatniko memeluk istrinya di bawah langit kota. Dengan suara bergetar ia berkata, "Kalau di sini tidak ada yang bisa menolongmu, kita akan pulang ke Indonesia. Di kampungku masih ada cara lain, tradisi, doa, pengobatan warisan leluhur. Aku yakin ada jalan. Jangan putus asa, Yen. Kita akan berjuang bersama." Seoyeon terdiam, matanya berkaca-kaca. Hatinya bergejolak antara ragu dan percaya. Namun satu hal pasti, ia tidak ingin melepaskan tangan suaminya. Malam itu sebuah keputusan besar diambil. Mereka akan meninggalkan gemerlap Korea demi secerah harapan di desa kecil Jawa Timur. Di bandara, Seoyeon duduk di kursi roda yang didorong Jatniko. Orang-orang menatap dengan berbagai ekspresi. Ada iba, ada kagum, ada pula heran melihat seorang pria sederhana begitu setia pada istrinya yang lumpuh. Di dalam pesawat, tangan Seoyeon tak pernah lepas dari genggaman Jatniko. Sesekali, ia menatap keluar jendela, menyaksikan awan putih terbentang luas. Namun, di balik tatapannya, hati kecilnya masih diliputi rasa takut. Bagaimana jika harapan itu sia-sia? Bagaimana jika aku hanya jadi beban di tanah asing? Pikirnya lirih. Namun, setiap kali keraguan itu datang, tatapan hangat Jatniko kembali menenangkannya. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya mereka tiba di Indonesia. Dari Jakarta, perjalanan darat membawa mereka berjam-jam melewati jalan berliku, sawah menghijau, dan aroma tanah basah selepas hujan. Seoyeon merasa seperti memasuki dunia baru, jauh berbeda dengan gemerlap Korea yang penuh cahaya neon dan gedung menjulang. Ketika sampai di rumah sederhana orang tua Jatniko, sambutan begitu hangat. Ibunya langsung memeluk menantu barunya dengan air mata haru. Tetangga berbondong-bondong datang, penasaran sekaligus kagum. Seoyeon memang tidak mengerti bahasa Jawa, namun ia bisa merasakan ketulusan dari senyum mereka. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia tidur di ranjang bambu sederhana, ditemani suara jangkrik dan desiran angin sawah. Keesokan harinya, Jatniko memulai niatnya. Ia percaya bahwa doa leluhur dan pengobatan tradisional bisa membuka jalan kesembuhan. Pertama-tama, ia menyiapkan minyak kelapa murni buatan ibunya. Dengan lembut, ia memijat kaki dan punggung Seoyeon. Pemijatan itu bukan sekedar sentuhan, tetapi disertai doa lirih dalam bahasa Jawa. Awalnya Seoyeon merasa canggung. Tubuhnya mati rasa. Sentuhan itu hanya menimbulkan perasaan hampa. Tapi setelah beberapa kali pijatan, ia mulai merasakan sesuatu. Ada hangat yang merayap dari telapak kakinya ke seluruh tubuh. Ia terbelalak. Ia berkata, Aku merasakan geli. Di sini." Tangannya menunjuk jari kaki. Jatniko tertegun. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Alhamdulillah, Yen. Berarti ada harapan." Mereka berdua menangis bahagia. Setelah sekian lama tenggelam dalam putus asa, akhirnya sebuah cahaya kecil muncul. Sejak hari itu, latihan dimulai. Jatniko membuatkan tongkat kayu sederhana dari batang bambu agar Seoyeon bisa belajar berdiri. Latihan pertama penuh tegangan. Seoyeon berpegangan erat. Kakinya gemetar, tubuhnya limbung. Hanya beberapa detik, lalu ia jatuh ke pelukan suaminya. Aku tidak bisa." Lirihnya putus asa. Namun, Jatniko mengusap air matanya. "Jangan bilang begitu, Yen. Kamu bisa. Aku ada di sampingmu." Hari demi hari, usaha mereka berbuah hasil. Seoyeon mulai mampu berdiri lebih lama, lalu melangkah 1 langkah, 2 langkah. Meski masih tertatih dengan tongkat kayu, setiap langkah adalah kemenangan besar. Tetangga yang melihat sering bersorak memberi semangat. Anak-anak desa berteriak riang, "Ibu Seoyeon bisa jalan! Ibu Seoyeon bisa jalan!" Seoyeon tak kuasa menahan tangis. Dari seorang perempuan yang pasrah di kursi roda, kini ia mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Setiap malam, Seoyeon berdoa dalam bahasa Korea lirih. Ia tidak tahu apakah orang lain bisa mengerti.
Tapi hatinya tahu Tuhan telah memberikan kesempatan kedua. Lalu, ia menatap suaminya dengan penuh syukur. Aku bisa berjalan karena kamu, Jatmiko. Kamu tidak pernah menyerah padaku. Jatmiko menggenggam tangannya erat. Bukan karena aku, Yen, tapi karena kita berjuang bersama. Malam itu, di bawah langit desa yang bertabur sinar bintang, hati mereka kembali menyatu, lebih kuat daripada sebelumnya.